Ini ijazahku, mana ijazahmu? Lihat nggak wali kota Solo pertama, Dr. Anus Jokowi, ya kan? Ya. Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Satu, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. Dua, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official dengan opini BN. Sahabat BN, ada satu pernyataan menarik yang disampaikan oleh pakar komunikasi politik Effendi Ghazali beberapa hari lalu. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu ini kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Dia mengatakan, ini ijazahku, mana ijazahmu? Ijazah itu suatu kebanggaan yang dengan sendirinya kita akan senang apabila ijazah kita dilihat oleh orang lain. Semakin banyak orang melihat ijazah kita, kita akan merasa semakin senang. Kenapa? Karena itulah adalah hasil jerih payah kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Makanya menurut Effendi Ghazali ada istilah, ini ijazahku, mana ijazahmu? Sahabat BN, saya juga melihat dulu waktu kecil di rumah-rumah yang anaknya menamatkan sekolah di sekolah rakyat, SMP, apalagi SMA. Itu ijazahnya tersebut dibingkai oleh orang tuanya, itu digantungkan di dinding. Saya melihat itu waktu saya kecil. Waduh, bangganya keluarga tersebut membingkai dan menggantungkan ijazah anaknya di dinding rumahnya ketika tamu-tamu di kampungnya naik ke rumahnya dan melihat ijazah tersebut. Sekarang jadi pertanyaan bagi kita, sahabat BN, kenapa kok ijazahnya Pak mantan presiden kita, Pak Jokowi, begitu sulit untuk dia keluarkan, untuk dia perlihatkan kepada publik? Setelah demikian heboh semenjak tahun 2014 sampai kemarin tanggal 16 April 2025, baru kemarin itulah Pak Jokowi, kalau kita tidak keliru, mau memperlihatkan ijazahnya, itu pun hanya kepada wartawan dan tidak boleh difoto. Kita kan tidak berada di sana, tetapi menurut informasi, begitu diperlihatkan ijazah itu sebentar dan tidak boleh difoto, disimpan kembali. Dan kepada rombongan yang datang waktu itu ke sana, yang jumlahnya lebih kurang 100 orang yang ingin melihat ijazah Pak Jokowi, yang tergabung di dalam tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, beserta sejumlah aktivis lainnya. Ketika ingin melihat ijazah Pak Jokowi tidak mau memperlihatkannya. Pak Jokowi malah beralasan dia tidak punya kewajiban memperlihatkan ijazahnya. Dan rombongan yang datang itu pun menurut Pak Jokowi tidak punya kewenangan untuk melihat ijazahnya. Kok sampai pada kewajiban dan kewenangan pula ijazah itu baru bisa dilihat? Dan memang kelihatannya bagi Pak Jokowi demikian, sehingga dia hanya akan mau memperlihatkan ijazahnya apabila diminta oleh hakim di pengadilan untuk Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Begitu benar dia Pak Jokowi, kelihatannya tidak inginnya memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Sedangkan seperti dikatakan oleh Effendi Ghazali ini,
merupakan suatu kebanggaan seharusnya bagi seorang yang memiliki ijazah ketika ada orang lain ingin melihat ijazahnya. Dan tentu saja memunculkan pertanyaan di tengah-tengah publik. Ada apa ini dengan ijazahnya Pak Jokowi ini kalau dia tidak mau memperlihatkannya kepada publik? Ada apa sebenarnya? Disinilah sekarang semakin hari semakin berkelebat, semakin menggebu-gebu, semakin heboh ijazah Pak Jokowi ini dalam konteks publik mempertanyakan apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Artinya sahabat BN, kalaulah Pak Jokowi ingin memperlihatkan langsung ijazahnya ketika ada yang ingin melihat ijazahnya, persoalannya tidak akan sampai kepada kekhawatiran, kecurigaan publik bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Sehingga akibat ijazah Pak Jokowi ini tidak kunjung diperlihatkannya kepada publik selama ini, maka publik jadinya ingin lebih tahu lagi ada apa dengan ijazah Pak Jokowi ini. Sehingga ada pakar-pakar seperti pakar telematika Roy Suryo, dengan keilmuannya dia ingin memastikan apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Demikian juga dengan seorang pakar atau ahli digital forensik. Berdasarkan ilmu yang dimilikinya, Rismon pun kelihatannya punya minat jadinya untuk meneliti keabsahan dari ijazah Pak Jokowi ini. Sehingga terbongkarlah sekarang mengapa Pak Jokowi ketika periode pertama menjadi wali kota gelarnya Dr. Andus Joko Widodo, dan ketika periode kedua dia jadi wali kota gelarnya berubah menjadi Insinyur Joko Widodo. Menjadi pertanyaan jadinya bagi publik, kenapa kok bisa ganti-ganti gelar? Ingat gak wali kota Solo pertama, Dr. Andus Jokowi? Ya kan? Ya. Periode kedua jadi Insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda, Bung Indra. Misalnya, dulu misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda. Tapi setelah 93 pertengahan jadi SS ya. Sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya. Saya masih doktorandus, tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP, sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Nah, jadi pada saat Jokowi menjadi wali kota, orang juga sudah curiga. Ini benar nggak lulusan UGM? Dan lagi akibat dari ini pun sekarang ini publik sampai-sampai mempertanyakan skripsinya Pak Jokowi. Ketika ada masyarakat yang datang ke UGM, malah ada yang melihat skripsi Pak Jokowi itu bukan skripsi, namanya tesis. Kalau tesis tentu untuk S2, skripsi untuk S1. Dan di skripsi yang salah tulis nama dengan nama tesis itu pun ada terlihat kejanggalan kabarnya berkaitan dengan persetujuan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. 1. Skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2. Tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada. Jadi karena Pak Jokowi terkesan enggan memperlihatkan ijazahnya secara terbuka kepada publik, maka kecurigaan dari publik semakin menjadi-jadi. Sebab memang harus kita akui bahwa kalau tidak ada berada, tempua tidak akan bersarang rendah. Itu jadinya. Kalau tidak ada persoalan yang
harus disembunyikan. Kenapa Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya dengan terus terang? Contoh, Gibran anaknya Pak Jokowi, ketika ada isu tentang pendidikannya dulu, dia lihatkan ijazahnya kepada publik. Ketika dia jadi wali kota Solo, sampai sekarang tidak ada persoalan lagi. Kenapa kok Pak Jokowi terkesan tidak mau seperti Gibran terus terang memperlihatkan ijazahnya? Sahabat BN, ini semakin hari akan semakin mengemuka dan semakin hari akan semakin menjadi memalukan bagi bangsa ini di dalam pergaulan dunia. Masa iya ijazah seorang tokoh bangsa yang telah pernah menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur dan menjadi presiden 2 kali periode, ijazahnya kok dipertanyakan asli tidak aslinya? Kalau sempat ijazahnya tidak asli atau keabsahan ijazahnya tidak sah, maka ini bukan memalukan Pak Jokowi saja di dalam pergaulan dunia, tetapi akan memalukan seluruh bangsa Indonesia. Dan ditambah lagi sekarang semakin munculnya berbagai pertanyaan di tengah-tengah publik. Ketika keinginan publik semakin tampak begitu besar mau melihat ijazahnya Pak Jokowi malah menyikapinya dengan mempersiapkan pengacara. Dan bukan itu saja, Pak Jokowi malah membawa-bawa preman. Ini yang sangat memalukan sekali dan yang sangat memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi di tengah-tengah publik. Sekali lagi, kalau tidak ada berada, Tempua tidak akan bersarang rendah. Apa gunanya Pak Jokowi harus menyewa pengacara? Apa gunanya Pak Jokowi harus memanggil-manggil preman hanya untuk persoalan ijazahnya yang ingin dilihat oleh rakyat, oleh publik? Bukan diambil, tapi kalau ada yang ingin merampok ijazah Pak Jokowi, itu perlu dia tuh menyewa bodyguard, menyewa orang-orang yang centeng agar ijazahnya tidak dirampok. Tapi selaku seorang tokoh bangsa yang telah pernah menjadi presiden 2 periode lagi, tidak seharusnya pula Pak Jokowi menyewa-nyewa pengacara, apalagi membawa preman. Cukup hanya memberitahu pihak keamanan saja, minta perlindungan agar ijazahnya tidak dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cukup itu saja. Apalagi sampai sekarang selaku seorang mantan presiden, Pak Jokowi masih ada pengawal. Jadi ini sangat-sangat bikin malu sekali untuk level seorang mantan presiden. Siapa yang akan dilawan Pak Jokowi dengan pengacaranya? Siapa yang akan dilawan Pak Jokowi dengan premannya? Rakyat yang ingin melihat ijazah. Aneh sekali kalau begitu. Setahu kita, sependek pengetahuan kita, mungkin Pak Jokowi lah satu-satunya mantan pemimpin negara di dunia ini yang sampai membawa-bawa preman untuk urusan ijazahnya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.